Halo semuanya, jumpa lagi di sini bersama saya Bayu dalam channel PG Tutorial. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sharing tutorial dalam persiapan ANBK. Nah, jadi kita langsung saja ya ke tahapan-tahapannya. Apa yang perlu disiapkan baik dari segi laptop maupun aplikasinya. Nah, terutama dari segi laptop dulu. Oke. Nah, yang pertama tentu saja kita harus menyiapkan aplikasinya. Aplikasi apa saja yang diperlukan untuk ANBK. Nah, sekarang saya sudah membuka Explore. Nah, ini seperti biasa ya, membuka Explore biasa. Nah, kemudian ini saya sudah pasang flashdisk. Nah, di flashdisk ada aplikasinya. Ya, saya sudah download untuk semua versi. Jadi, aplikasi ANBK itu berdasarkan sistem tipe ya, berdasarkan sistem tipe dari operasi Windows itu ada dua tipe, yaitu yang pertama itu adalah 32 bit dan 64 bit. Nah, karena ada dua tipe seperti ini, otomatis Bapak Ibu ya, proktor dan juga teknisi itu harus menyiapkan aplikasi yang sesuai. Entah itu yang 64 bit atau yang 32 bit. Nah, dari mana kita tahu laptop ini cocoknya 32 bit atau 64 bit? Nah, kita harus cek ya di My Computer. Nah, ini My Computer ya, saya contoh. Nah, ini adalah My Computer Disk PC ya. Kalau Windows 10 itu Disk PC namanya. Nah, jadi di Disk PC ini diklik kanan. Diklik kanan lalu di Properties. Ya. Nah, di Properties. Nah, di sini dilihat pada sistem tipe. Nah, sistem tipe yang ini ya, ini. Nah, ini 64 bit operating system. Jadi, sistem operasinya itu basicnya adalah 64 bit. Sehingga aplikasi yang harus saya gunakan itu adalah aplikasi yang bertipe sama, yaitu 64 bit. Oke, nah itu saja dulu. Berarti sekarang saya akan copy ANBK yang 64 bit ke file yang dimana saya akan menginstalnya ya. Saya akan bawa saja ini ke C ya. Saya paste di C ya, karena aplikasi-aplikasi sistem itu cenderung biasanya terinstall di C ya. Jadi saya tidak mau menambah di drive D saya, karena kebetulan juga C itu adalah SSD, jadi akan lebih cepat menggunakan drive SSD daripada drive hard disk. Begitu Bapak Ibu. Ya, jadi C itu saya pasangi SSD. Dan ini ANBK. Nah, sudah terpaste di sini ya yang 64 bit. Nah, sekarang saya akan buka. Di sini sudah ada 3 aplikasi. Yang aplikasi yang pertama itu adalah Exam Browser Client 1.0482. Nah, ini untuk klien ya. Ini klien ini biasanya digunakan untuk siswanya. Nanti diinstal di laptop siswanya. Nah, sedangkan yang Proctor Browser Online ini untuk proktor, diinstal ke laptop proktornya, seperti itu. Sedangkan yang ini untuk yang semi online. Nah, jadi kan sistem dari ANBK itu ada yang online dan semi online. Nah, bagi yang semi online, proktor browsernya pilih yang ini ya, yang semi online ya, bagi yang semi online maksudnya. Nah, sedangkan bagi yang online pilih yang ini ya, pilih yang ini. Nah, sedangkan untuk klien ya, murid itu diinstalkan Exam Browser Client, diinstalkan Exam Browser Client. Nah, apa yang dilakukan pada saat menginstal di laptop murid? Nah, itu sama juga persis seperti yang saya lakukan tadi. Pertama, cek dulu sistem tipenya, 64 bit atau 32 bit. Karena nanti ketika laptopnya itu 32 bit, diinstali dengan aplikasi yang 64 bit, itu nggak akan jalan aplikasinya. Nggak akan lancar dia jalan. Ya, tidak sesuai karena tidak sesuai, seperti itu. Ya. Nah, ini kan diinstal di satu laptop. Anggap saja laptop ini adalah laptop proktor ya. Jadi, yang saya install itu adalah hanya aplikasi Proctor Browser Online saja. Tapi kalau saya mau install klien, it's okay, nggak masalah, install aja gitu. Tapi yang akan digunakan di di laptop proktor ya jelas Proctor Browser Online ini saja. Sedangkan untuk Exam Browser Client ini akan lebih digunakan di
laptop siswa. Nah, sebelum memilih exam browser mana yang akan diinstal, yang 32 atau 64 bit, silahkan dicek dulu laptop yang akan digunakan oleh siswa. Operating sistemnya 32 bit atau 64 bit, supaya tidak salah memilih aplikasi yang akan diinstal, seperti itu. Dan apabila laptop proktornya itu 64 bit, sedangkan laptop siswa 32 bit, itu tidak akan terjadi masalah. Perbedaan base system itu tidak akan jadi masalah, asalkan yang diinstal itu sudah aplikasi yang sesuai dengan jenis tipe dari sistem laptopnya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di sini 64 bit, ya saya install 64 bit. Kalau misalnya murid saya yang ada dua, misalnya 32 bit, dua-duanya itu saya installin yang versi 32 bit, seperti itu. Sedangkan yang 64 bit misalnya sisanya itu tetap 64 bit saya install. Jadi menyesuaikan saja. Nah, oke. Setelah penyesuaian itu ya, karena di sini sudah 64 bit, saya akan ekstrak. Tapi sebelum mengekstrak, nah, karena gini ya, ini kan masih dalam bentuk RAR ya, ini tersimpan dalam bentuk RAR ya. Jadi ini namanya arsip, masih terarsip ya. Ibaratnya suatu program itu dia belum dikeluarkan dia isi-isinya, sehingga sistem tidak bisa menjalankan program yang ada di dalam arsip ini, karena ini masih diarsip namanya. Nah, apabila sudah diekstrak, baru bisa dijalankan. Nah, sekarang saya mau ekstrak, tetapi sebelum mengekstrak perlu diingat dulu ya. Ini aplikasi ya saya tahu ini aplikasi tidak bekerja sama langsung dengan Microsoft, sehingga ini dianggap keluaran asing, seperti itu. Sehingga ini akan dianggap sesuatu yang mencurigakan bagi antivirus, yaitu Windows Security. Nah, ini ya. Jadi sebelum kalian sebelum Bapak Ibu mengekstrak ini ya, aplikasinya, pastikan dulu antivirus dalam keadaan terdisable. Ya, terdisable itu artinya dimatikan. Bagaimana cara mematikan antivirusnya? Ya, dimatikan dulu, diklik 2 kali ya, dibuka antivirusnya ini ya, dari sini, diklik di sini, dipilih Windows Defender. Nah, diklik 2 kali. Klik 2 kali, sudah terbuka. Nah, sudah terbuka. Sekarang Virus and Threat Protection, dipilih Virus and Threat Protection. Nah, kemudian cari, nah ini, cari yang ini ya, Virus and Threat Protection Setting. Diatur manage settingnya. Nah, lalu ini dimatikan. Real Time Protection dimatikan, yes. Cloud ini juga dimatikan. Automatic Sample Submission ini juga dimatikan. Kemudian Temper Protection juga dimatikan. Nah, setelah ini semua dimatikan, oke. Syarat pertama, bukan syarat pertama ya. Syarat pertama itu yaitu sistem tipe tadi 32 atau 64 bit. Nah, ini syarat kedua. Syarat kedua sudah fix, syarat kedua. Nah, ada syarat ketiga lagi sebelum diekstrak. Ya, syarat ketiga itu adalah menyesuaikan waktu. Nah, ini saya sengaja tidak sesuaikan ya. Saya membuat video ini pada tanggal 22 Agustus 2021. Nah, jadi ini saya sengaja tidak sesuaikan ya. Saya buat 12 Agustus 2021 dan jamnya jam 8. Oke. Oke, langsung saja ya. Syarat yang ketiga itu adalah zona waktu harus disesuaikan. Jam harus disesuaikan untuk aplikasinya supaya berjalan lancar. Ya, jadi saya lakukan klik kanan di sini ya, di bagian waktu ini ya, klik kanan, kemudian adjust date and time. Ya, artinya mengatur waktu dan tanggal. Nah, saya langsung pilih saja ini, set time atau automatically ya, set time automatically. Nah, 22 Agustus jam 19.04 ya. Dan kalau misalnya set time automatically tapi belum sesuai, pastikan time zone-nya itu adalah UTC plus 8 Kuala Lumpur, Singapura. Ya, jadi akan otomatis dia 19.05 22 Agustus 2021. Ini diatur set time automatically. Ya, jadi saya lihat jam ya, dan ya tepat sekali sesuai jam di Android saya juga. Itu jamnya kan menyesuaikan secara otomatis. Nah, oke, syarat yang ketiga
beres. Bagi yang merasa kesulitan dalam mengatur tanggal dan waktu di laptop tertentu ya, jadi saya ingin infokan kembali kalau misalnya mengatur otomatis itu tidak bisa ya. Jadi tadi kan saya sudah memberikan tutorial kalau mengatur secara otomatis itu tinggal memilih set time automatically dan time zone dengan UTC +8 Kuala Lumpur Singapura. Nah seperti itu. Nah, kadang nanti bisa juga di synchronize now gitu ya, tapi harus terhubung ke internet. Jadi nanti akan di sinkronisasikan berdasarkan time zone ini ya, berdasarkan time zone dengan set time automatically disynchronize. Dia biasanya langsung dia akan sesuai dengan jam dan tanggal di HP. Di HP ya itu waktu internet ya, waktu internet itu tepat sekali biasanya. Semua jam itu sama nanti kalau sudah terhubung dengan internet begitu. Nah, dengan settingan seperti ini. Tetapi kalau misalnya masih juga nggak bisa diatur secara otomatis, itu nggak bisa. Seperti ini kan otomatis. Ya, jadi terpaksa harus dilakukan setting manual seperti ini. Nah, dimatikan saja set time automatically-nya. Kemudian ya di change sendiri, set the date and time manually. Jadi semuanya ini dimatikan, dijadikan dalam kondisi off, kemudian di change. Nah, pilih dah tanggalnya tanggal berapa ya sekarang, bulannya bulan apa sekarang saat setting ya. Misalnya saya setting sekarang itu adalah tanggal 22 Agustus 2021 dan jamnya cek di HP. Nah, cek di HP itu biasanya tepat dia. Dan pastikan HP-nya itu menggunakan waktu normal, nggak ada jam yang dimajukan atau dimundurkan seperti itu. Nah, jadi karena ini sudah tepat menurut saya ya, dan ya saya klik change seperti itu. Nah, karena ini sudah pas jam 19.34. Nah, apa sih yang menyebabkan tidak bisa otomatis ya? Jadi karena baterai laptop yang sudah kalah umur gitu, misalnya baterai laptopnya itu udah sama sekali nggak berfungsi. Jadi dalam keadaan mati itu laptop tidak mau tidak memiliki CMOS pada motherboardnya itu dia tidak akan mengingat tanggal dan waktu. Jadi ketika dia dimatikan, ketika dia tidak terhubung pada listrik, jamnya itu nggak jalan. Ini karena baterai saya bagus, jadinya dia dalam keadaan mati, laptop itu tetap bisa memproses waktu. Sekarang ada syarat yang keempat, yaitu mematikan Windows Update. Nah, dalam Windows 10 itu agak rewel juga sih mematikan Windows Update-nya, sehingga itu harus digunakan run sedikit ya, perintah run lah. Kita harus mematikan via service-nya. Tidak bisa kita matikan Windows Update itu hanya lewat settingan seperti ini, update and security, atau mungkin saya yang tidak tahu ya. Nah, jadi ini nggak ada option tertentu yang yang menyatakan perintah untuk mematikan Windows Update. Tidak ada yang spesifik seperti itu, sehingga ya ini yang saya tahu adalah melalui perintah run ya. Jadi kita matikan langsung dari service-nya. Jadi buka run ya, dengan buka run itu caranya dengan menekan shortcut Windows plus R. Windows plus R. Nah, muncul seperti ini. Diketik seperti ini ya, saya ulang ngetik ya. Bacaannya services.msc ya. Saya ulang ngetik services gitu ya, services bacaannya .msc. Nah, lalu di OK. Yep. Nah, sekarang kan sudah nih kebuka service-nya. Nah, kebuka service-nya. Ini kan A, B, C. Nah, ini kan terurut dia alfabetnya gini ya. Keywordnya berdasarkan alfabet. Jadi, sekarang saya pilih cari Windows Update. Nah, saya tekan di keyboard huruf W supaya cepat ya. W. Nah, langsung dia lompat ke W, ke huruf W. Nah, sekarang turun dah cari Windows Update, bacaan Windows Update. Nah, sampai ketemu. Nah, ini sudah ketemu Windows Update. Nah, sekarang sudah ketemu Windows Update. Windows Update ini di klik kanan. Lalu properties ya, properties. Nah, kemudian ini manualnya ya, ini ganti jadi disable ya, lalu di stop.
disable, di stop. Nah, setelah di stop, pastikan bacaan service statusnya ini stopped, ya, artinya sudah dihentikan. Kemudian apply, oke, supaya lebih meyakinkan. Nah, sekarang sudah ya, Windows Update-nya sudah mati. Apa sih tujuannya mematikan Windows Update? Oke, jadi laptop siswa itu kan kondisinya beragam ya. Jadi kita menggunakan jaringan yang namanya access point. Nah, jadi supaya ketika anak-anak sedang mengerjakan ANBK nanti, tiba-tiba ada mungkin beberapa laptop siswa yang melakukan update. Nah, itu kan update itu kan proses download ya. Jadi itu akan memberatkan koneksinya. Nah, bayangkan dah kalau misalnya dalam sekian akses point itu diakses oleh orang yang nge-YouTube gitu misalnya. Satu nge-YouTube itu kan proses download juga sebenarnya. Nah, itu juga akan membuat orang yang melakukan pekerjaan ringan itu jadi berat gitu. Karena ya berat di akses YouTube seperti tadi, seperti itu ya. Nah, jadi ketika ada dua laptop yang update, nanti takutnya itu akan mengganggu kelancaran pada saat proses ANBK. Karena ANBK ini kan perlu koneksi ke internet juga. Nah, Windows Update juga memakan koneksi. Jadi, yang awalnya harusnya kecepatannya fokus untuk ANBK, jadi kebagi juga untuk Windows Update-nya. Nah, itu akan jadi kendala nanti kalau misalnya Windows Update-nya tidak dimatikan. Sehingga, untuk laptop yang sedang diprosesi ANBK, silakan dimatikan dulu Windows Update-nya. Setelah proses AN, silakan dinyalakan lagi, itu tidak masalah ya. Oke, setelah itu, setelah proses mematikan Windows Update selesai ya, di close saja, baru kita bisa aman melakukan ekstrak ini ya. Supaya nanti, kenapa saya minta sebelum melakukan ekstrak ini antivirus dimatikan dulu ya, karena supaya ketika sudah arsip ini sudah diekstrak, nanti ketika ketika sudah diekstrak itu sudah aman, dia nggak dimakan sama antivirus gitu. Nah, jadi kalau misalnya antivirusnya belum dimatikan, kita ekstrak, nah aplikasinya dicurigai langsung dimakan dia data-datanya. File-file penting yang menunjang kinerja aplikasinya itu bisa dimakan, sehingga nanti ketika dijalankan aplikasinya itu error dia, karena sudah ada beberapa file yang dihilangkan sama antivirusnya begitu. Itu yang menyebabkan harus di-disable dulu baru diekstrak. Nah, sekarang aman diekstrak, tinggal diekstrak saja. Nah, karena ini akan jadi anggap ini akan menjadi laptop Proctor, berarti saya ekstrak Proctor browser. Nah, diklik kanan. Nah, saya pilih ekstrak Proctor browser yang ini ya. Jadi nanti dia langsung membuatkan folder dia. Nah, karena saya juga online sistemnya, jadi saya pilih yang Proctor browser online. Ini yang saya ekstrak. Nah, ini sudah ya, Proctor browser online sudah. Kalau misalnya ada yang menggunakan semi online ya, ekstrak yang semi online. Untuk yang semi online itu sama saja dia, 32 dan 64 bit itu sama, tidak ada perbedaan tipe. Jadi yang semi online tinggal ini aja pakai sama kok aplikasinya dia. Nah, yang beda itu cuma yang model online aja, dia perlu cek lagi 32 bit apa 64 bit. Nah, klien juga harus dipastikan laptopnya itu 32 bit apa 64 bit sistem tipenya. Untuk sekarang, nah ini kan saya sebagai Proctor. Nah, kalau misalnya sebagai Proctor berarti sudah saya ekstrak. Nah, ini aplikasinya dibuka. Nah, setelah dibuka, nah ini kan shortcut aplikasinya. Supaya gampang diakses, silakan di send ke desktop dengan cara klik kanan ya, send to desktop create shortcut. Nah, desktop create shortcut diklik. Nah, sudah. Sekarang aplikasi Proctor sudah ada. Nah, sekarang bagaimana klien? Nah, ya, sama juga langkah-langkahnya seperti tadi ya. Pertama, tentukan dulu sistem tipe. Sebelum ekstrak itu matikan dulu antivirusnya. Kemudian atur tanggal dan waktunya agar sesuai. Kemudian matikan juga Windows Update-nya. Baru diekstrak exam browser kliennya. Nah, ini kan 64 bit, sama juga saya ekstrak 64 bitnya. Kalau misalnya nanti laptop siswanya, ada yang pakai laptop siswa ya, laptop milik siswa pribadi misalnya. Kemudian laptopnya itu 32 bit. Ya, pilih yang 32 bit. Untuk mendapatkan
aplikasinya itu bisa melalui web ANBK. Nah, kalau misalnya supaya tidak satu persatu laptop itu download aja dulu sekalian. Seperti saya ini semua tak download, yang 32 bit saya download, yang 64 bit juga saya download. Jadi nanti ketika saya nginstal ke laptop murid itu akan menyesuaikan nanti. Tinggal saya colok flashdisk, oh ini 32 bit, saya kasih yang 32 bit. Oh ini laptop siswanya 64 bit, saya kasih yang 64 bit, seperti itu. Nah, jadi seperti itu tahapannya. Tahapannya ya secara garis besar sama, cuman di bagian yang berbeda itu memberikan aplikasinya yang mana itu harus tepat, seperti itu. Nah, sekarang saya ekstrak. Lanjut dah ekstrak. Sudah ya, sudah selesai saya ekstrak. Nah, oh, ntar dulu. Ini exam browsernya. Nah, ini exam browser. Ini dia exam browser client. Nah, ini ya, nanti desain juga ke laptop muridnya, itu desain juga ke desktop supaya bisa dilihat di desktop. Send to desktop create shortcut. Ini aplikasinya. Bagaimana cara mengetahui ini aplikasinya ya? Ini ada keterangan tipenya. Ini aplikasinya. Dan ini adalah setelan-setelan programnya untuk menjalankan aplikasi. Oke. Nah, sekarang sudah ya, kedua-duanya sudah terinstall, Proctor browser sudah, exam browser sudah. Nah, Proctor ini untuk Proctor, exam browser ini untuk murid nanti, begitu. Nah, karena saya ingin menjalankan Proctor, berarti saya akan membuka Proctor browser ini. Nah, saya coba buka, saya coba akses internet dulu. Kok wifi-nya mati ya? Ntar dulu saya cek wifi dulu. Ya. Saya cek wifi dulu, mana ya wifi-nya. Ntar dulu, mana wifi-nya. Sabar ya. Ini wifi-nya belum nyala. Udah nyala. Oke. Ya, ini saya nyalakan wifi. Oke, coba ya saya buka dulu. Dibuka Proctor browser. Nah, inilah yang muncul tampilan dari Proctor browser. Ditunggu. Nah, jadi nanti akan dilihat ya apakah centang-centang semua. Nah, Windows 10 profesional bit 64 ya, bagus centang. Nah, kalau sudah centang semua seperti ini artinya sudah tidak ada masalah lagi ya. RAM-nya sudah memenuhi syarat, CPU-nya memenuhi syarat, internet connection-nya memenuhi syarat, tinggal di run. Nah, ketika sudah di run, ya tampilannya akan seperti ini. Tinggal memasukkan ID Proctor dan passwordnya. Nah, untuk sementara Proctor hanya bisa ke tahap ini dulu karena ID Proctor masih dalam proses pembagian dari web ANBK dan ini masih belum didapatkan dari web ANBK-nya. Nanti ketika simulasi mungkin sudah ada mungkin ya. Nah, sekarang bagaimana caranya keluar? Nah, caranya keluar ya di sini ada, kalau keluar dari sini bisa tekan Windows saja ya. Tekan Windows, kemudian pilih ini. Atau shortcutnya boleh Alt F4, Alt plus F4 ya, Alt F4 langsung dia keluar. Nah, ini di close saja sekarang. Nah, lalu bagaimana dengan klien ya? Nah, dalam klien ini ya, yang exam browser ini berperan sebagai siswa yang mengakses soalnya, exam browser exe. Ini dibuka. Sama juga nanti dia akan mengecek, oh udah sesuai nggak yang diinstal gitu. Apakah laptopnya memenuhi syarat untuk menjalankan aplikasinya gitu. Nah, kalau misalnya sudah berarti centang semua. Nah, ini agak lambat sedikit ya. Oke, coba ya. Nah, ini sudah memenuhi syarat. Oke. Nah, sekarang di run. Jadi nanti siswa juga akan memasukkan ID.
Nah, jadi nanti siswa dapat username dan password. Nah, jadi diisi di sini. Nah, ketika mereka login, mereka sudah mengerjakan soal seperti itu. Nah, untuk sementara ya memang sampai di sini dulu yang bisa kita lakukan. Sekarang bagaimana caranya keluar? Nah, ini kan nggak ada tombol gininya, nggak ada tombol exitnya. Nah, ini bisa keluar dengan cara menekan Ctrl C plus B. Ya, Ctrl ditahan, C ditahan, B ditahan, lepas. Ya, Ctrl C B. Oke, shortcut key-nya ya. Ini masalah keyboard saja. Tadi nggak bisa nggak bisa masang, nggak bisa dual key. Jadi karena keyboard saya yang rusak kontrolnya, jadi saya nggak bisa keluar juga. Sekarang bisa. Udah ya. Oke, jadi kalau nggak bisa keluar, tekan Ctrl C plus B. Nah, sekarang sudah keluar dengan aplikasinya. Baik ya, itu saja dulu untuk tutorial dari persiapan. Ingat ya, setiap laptop itu belum tentu memiliki sistem 64 bit. Jadi kalau misalnya 32 bit, sesuaikan pilih yang 32 bit. Sedangkan yang 64 bit, sesuaikan pilih yang 64 bit. Nah, untuk selebihnya baik dalam mematikan antivirus, dalam mematikan Windows Update, menyesuaikan tanggal, itu cara-caranya tidak jauh berbeda ya. Yang berbeda itu hanya memilih sistem tipenya aja. Itu aja. Oke. Jadi untuk sampai saat ini saya rasa sudah clear untuk apa yang bisa disiapkan sebelum kita dapat ID, proktor dapat ID, siswa dapat username dan password seperti itu. Baik, itu saja. Terima kasih bagi yang sudah mampir ke channel saya. Jangan lupa share jika dirasa ini bermanfaat, like dan subscribe. Oke, thank you.